Assalamualaikum Bu Rehan. Waalaikumsalam Bu Nini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Ya. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Bu Rehan sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, Bu Rehan saat kegiatan observasi yang saya lakukan pada Bu Rehan nanti, Bu Rehan menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dan berbagai hal yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik Bu Rehan. Nah, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rehan. Apakah boleh? Boleh. Baik Bu Rehan. Untuk pertanyaan yang pertama nih, terkait tujuan pembelajarannya nanti di dalam pembelajarannya, tujuan pembelajaran seperti apa nih yang ingin Ibu Rehan terapkan di dalam kelas? Ya, berhubung ini materinya adalah materi menyambut usia balik, tujuan yang sudah saya tetapkan itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara wanita dan laki-laki sebelum usia balik dan setelah balik. Terus peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda usia balik pada anak perempuan dan laki-laki, baik itu secara ilmu fikih maupun ilmu biologi. Oke, jadi nantinya adalah menyambut usia balik bagi anak laki-laki dan anak perempuan menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Ya baik, kemudian untuk area pengembangannya, pengembangan yang ingin diobservasi oleh Ibu Rehan? Kalau untuk area pengembangan yang ingin saya fokuskan itu adalah penggunaan diferensiasi dalam pembelajaran. Yang lebih khusus itu saya gunakan diferensiasi konten. Kemudian Bu Rehan nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajarannya yang digunakan oleh Ibu Rehan nanti seperti apa? Pembelajaran yang saya gunakan di sini itu adalah model pembelajaran based learning atau problem Based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Oke. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah ya Bu Rehan. Tentunya nanti di kegiatan itu ada sintak-sintak dari PBL ya Bu. Iya. Ya, kemudian untuk strategi pembelajarannya nanti Bu Rehan seperti apa? Strategi yang seperti yang saya katakan tadi, PBL ini kan memiliki sintak-sintak. Nanti itu akan saya manfaatkan video terkait dengan masalah menyambut usia balik ini. Video itu mengandung cerita pendek tentang siswa-siswi yang meninggalkan sholat seperti itu. Tentunya menggunakan sintak-sintak PBL tadi dengan mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya membagi kelompok, kemudian presentasi dan lain sebagainya. Oke, kemudian nih Bu Rehan, untuk penilaiannya nanti, penilaian yang digunakan oleh Ibu Rehan itu seperti apa? Kalau untuk penilaian itu saya menggunakan asesmen sumatif akhir lingkup materi dengan menggunakan kuis dalam aplikasi Wordboard. Oke, Bu Rehan, nanti kan ada sasaran kelas yang Ibu Rehan ambil. Kira-kira nih kelas berapa yang rencananya Ibu Rehan laksanakan? Itu kelas 4. Kelas 4 ya Bu Rehan ya. Pelaksanaannya nanti Bu Rehan rencananya hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu ya, baik. Mungkin pertanyaan saya segitu aja. Saya hanya ingin tahu saja arah nanti pengembangannya Ibu Rehan, karena nanti saya akan pantau dan saya amati terkait dengan hal itu. Dan saya harap nanti di hari Rabu jadwal kita untuk melakukan observasi. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Rehan. Ya, sama-sama.
nanti kita ketemu pada saat pelaksanaan observasi lainnya. Ya, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini seperti yang sudah Ibu katakan minggu lalu, kita akan masuk pada materi kita yang baru, yaitu kewajiban setelah usia balik. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita yang baru, seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Maju ketua kelas. Yuk, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Masih kelompok minggu lalu ya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 siapa yang enggak hadir? Enggak ada, hadir semua. Hadir semua? Ya. Kelompok 2. Hadir semua. Kelompok 3. Hadir semua. Hadir semua. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita masuk pada materi apa tadi? Aturan kewajiban setelah balik. Iya, kewajiban setelah berusia balik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa yang tahu amalan yang mencerminkan sila pertama? Apa sila pertama bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti artinya Jangan mengganggu orang yang beribadah. iya, tidak mengganggu orang yang beribadah, apalagi iya apa memeluk agama, melaksanakan sholat bagi umat Islam. Itu yang mencerminkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelum kita masuk pada materi kewajiban setelah usia balik, masih ingat nggak pelajaran kita yang lalu itu apa? Usia balik. Usia balik. Apa saja yang kita pelajari? Hah? Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik pada perempuan itu apa? Menstruasi. Pintar. Apa lagi? Suara semakin lembut. Iya, pintar Abang Noval. Suara semakin lembut. Kalau pada laki-laki, Mimpi basah. pintar, mimpi basah. Mungkin takut
nanti kalian boleh pilih apakah ingin membuat cerita yang pertama, kemudian membuat plan book. Apa itu plan book? Buku apa? Buku berjendela. Nah, ini ada dua pilihan. Kalian boleh pilih. Baik anak-anak sekalian, ada 3 materi pokok yang akan Ibu sampaikan pada hari ini tentang kewajiban setelah berusia balik. Yang pertama tadi apa?
memahami kanan. Ada kok ya sifat ada sifat. Ini juga ada dulu. Ibu bagi tugasnya. Di dalam sini sudah ada di dalam situ sudah ada bahan-bahan yang akan kalian pakai untuk proyeknya. Nah, dalam penerapan proyek ini ada beberapa tujuan yang ini dari apa ya dalam pembelajarannya. Yang pertama, ibu harap kalian mampu memahami apa saja yang menjadi kewajiban kalian setelah berusia balik. Yang kedua, kalian mampu menerapkan apa-apa yang menjadi kewajiban kalian setelah balik. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisa amalan yang baik dan amalan yang buruk. Gunting. Dibagi kelompoknya, satu orang yang gunting, yang lain bisa tempel atau bisa sambil dibaca materi mana yang sesuai dengan proyeknya. Kalau ada yang tidak dipahami, kurang dipahami, silakan ditanyakan. Bisa gunting anak. Siapa yang bisa gunting? Sekarang kita presentasi hasil proyeknya. Kelompok satu silakan maju. Ayo maju kelompok satu, yang lain dengarkan ya. Nanti yang lain boleh bertanya pada kelompok satu apa saja ya. Apa saja yang mau ditanyakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kewajiban sesudah balik yaitu sholat. Yang pertama, sholat ada 5 waktu sholat. Yang pertama, Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Yang dijumlahkan menjadi 17. Yang kedua, syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Hanya orang Islam yang wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, balik. Balik adalah saat seorang sudah mencapai usia dewasa secara agama. Yang ketiga, akal. Orang yang beramal yang wajib melaksanakan sholat. Gunakan dan rukun sholat. Adapun dan rukun sholat, yaitu berdiri tegak dan berniat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, bersedekah, membaca doa istighfar, al-fatihah dan gerak-gerak. Keempat, berdiri tegak dan berniat. 5, iktidal. 6, sujud. 7,
Tes cermat. Nanti siapa yang lebih dulu angkat tangan, dia yang berhak menjawab. Ada 5 pertanyaan. Ayo siap-siap. Siap-siap. Oke, lanjut jawab. Pertanyaan pertama. Sholat itu ada 5 waktu. Dengarkan baik-baik soalnya, dengarkan. Sholat ada 5 waktu. Ada 17 rakaat. Nah, 17 rakaat sujudnya ada 34 kali. Nah, kalau ini kalau ya. Kalau 7 rakaat berapa kali sujudnya? Kelompok 1. 15. Iya, benar. Kelompok 1 sudah 1 jawaban yang benar. Sekarang pertanyaan kedua. Laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, apakah boleh dia meninggalkan sholat? Tidak. Angkat tangan dulu. Ini. Angkat tangan selesai soal. Nah, tidak boleh ya. Bagaimana kalau perjalanannya makan waktu, misalnya sudah masuk zuhur nih. Nah, dia sampainya nanti asar. Bagaimana kalau seperti itu? Gimana? Boleh nggak dia tidak sholat di dalam bis? Boleh. Boleh sambil duduk. Boleh? Boleh. Itu boleh? Iya. Yang terakhir kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang perlu diketahui kewajiban kalian setelah balik ya. Dan yang pertama sholat, itu yang paling penting. Yang kedua, pahami auratnya. Pahami yang mana saja auratnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan sampai auratnya kelihatan. Paham ada ya? Paham. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru atau tidak? Materi kita minggu depan adalah kewajiban menuntut ilmu. Ibu akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rehan. Waalaikumsalam Bu Nini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Bu Rehan mengobrol banyak hal, khususnya pada kegiatan yang Ibu Rehan laksanakan minggu kemarin. Sebelum saya sampaikan beberapa catatan dari saya ingin bertanya nih beberapa hal terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Ibu Rehan bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Saya merasa senang tentunya karena apa yang sudah saya rencanakan di awal itu saya rasa sudah saya lakukan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, dan terlihat siswa cukup aktif dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya. Lalu bagaimana nih perasaannya pada saat pembelajaran kemarin ada kehadiran supervisi? Tentunya ada rasa deg-degan, rasa kaku karena karena ada observer ya, tentunya karena dipantau. Tapi alhamdulillah itu hanya di awal dan seterusnya merasa enjoy saja. Ya, baik. Bisa Ibu ceritakan
terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas? Proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin itu pembelajaran seperti yang sudah saya rencanakan, itu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan pembagian kelompok terdiri dari 4 kelompok dengan identifikasi masalah masing-masing kelompok, dan saya membagikan konten yang berbeda di setiap kelompoknya sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Iya, baik Bu Rehan. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Bu Rehan ya. Terkait hambatan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas nih. Apakah ada hambatan yang terjadi? Hambatan tentunya ada, karena memang tidak semua siswa itu seperti yang saya harapkan, dan dalam kelompok itu tentunya ada siswa yang memiliki karakter yang bisa dibilang mungkin pendiam, ada juga yang kurang aktif karena memang mungkin merasa tidak bisa seperti itu, dan itu saya rasa tidak begitu sulit saya atasi karena bisa saya atasi dengan kolaborasi antara teman yang saya atur secara heterogen dalam kelompoknya. Oke, baik. Terkait hambatan untuk siswanya sudah Ibu Rehan persiapkan terlebih dahulu ya. Oke, terkait hambatan-hambatan yang terjadi nih Bu Rehan. Kira-kira menurut Ibu Rehan alasan apa nih yang bisa menjadi hambatan untuk proses pembelajaran terhadap siswa? Kalau menurut apa yang saya pantau selama pembelajaran itu mungkin disebabkan karena mereka tidak merasa tidak relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu, karena tidak semua siswa itu kan memiliki kesesuaian dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Seperti itu. Dan yang kedua mungkin memang karena minat belajarnya yang kurang, rasa takutnya sebagai implikasi dari mungkin kurangnya inovasi saya dalam pembelajaran. Oke. Nah, dari hambatan ini kira-kira solusi seperti apa nih yang bisa dilakukan oleh Ibu Rehan? Solusi yang mungkin bisa saya lakukan ke depannya yaitu dengan membuat inovasi baru tentunya terhadap pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa yang bermasalah tadi. Baik, kemudian kapan nih Ibu Rehan mulai action lagi nih untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi kemarin? Tentunya butuh waktu ya untuk menganalisa apa yang mereka butuhkan. Jadi mungkin actionnya mungkin bisa bulan depan. Baik, cukup sekian ya Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kedepannya apa yang menjadi hambatan-hambatan yang dilaksanakan oleh Ibu Rehan dalam proses pembelajaran menjadi lebih semangat lagi untuk pelaksanaannya dan tidak ada lagi hambatan dan sebagainya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.